saya akan menjelaskan soal nomor 1. Sebutkan satu aplikasi sekitar Anda dan proses pembuatannya. Nah, dalam pembuatan sebuah aplikasi itu yang pertama itu ada proses planning dan requirement. Nah, planning dan requirement. Requirement itu pertama itu requirement programmer. Nah, udah direkrut nih yang apa aja nih yang sesuai nih programmernya nih, misalnya bisa deadline seminggu, deadline sebulan selesai. Nah, habis itu planning nih mau kita nih di planning tuh apa, itu masuknya dalam kebutuhan pasar nanti, yang kekurangannya tuh apa atau yang dibutuhkan pasar itu apa. Nah, itu baru kita buat aplikasinya. Nah, habis itu setelah planning dan requirement udah setuju nih, biasanya ada di pasar nih atau di masyarakat nih butuhnya misalnya mau ke dokter dalam pandemi gini kan, pandemi COVID-19, tapi gak bisa berdekatan jadi maunya online. Nah, muncullah satu aplikasi atau sebuah solusi dalam bentuk aplikasi. Nah, yaitu adapun tahap keduanya itu analisis. Nah, udah di planning nih, terus dianalisis nih. Dianalisis. Wah, kira-kira aplikasinya apa ya? Oh, kira-kira misalnya kebutuhan dokter, tapi nggak bisa datang karena COVID. Nah, kita bikin muncullah HelloDoc. Nah, HelloDoc itu dianalisis. Dianalisis karena kebutuhan pasarnya nggak apa, mau ketemu dokter tapi tidak mau tidak mau dek tidak mau dekat atau tidak mau langsung berhubungan dengan dokternya. Muncullah aplikasi online, dianalisis nih sistemnya bagaimana, terus kira-kira mau seperti apa di dalamnya, sistem pembayarannya gimana. Setelah dianalisis, nah habis itu didesain dulu nih. Desain flowchartnya mau bagaimana. Pertama nih, misalnya si customer mau misalnya sakit, misalnya flu nih, berarti kan harus ke dokter umum. Nah, ke dokter umum berarti harus ada apa, tampilan dokter umum. Nah, udah masuk nih dalam tampilan dokter umum. Dokter umum ini ada siapa aja, list namanya. Nah, misalnya si pasien mau dokter si A, udah muncul spesialis apa, dokter umum, udah muncul tuh kan dalam ruang chat itu. Nah, dipesan lah sama si customer. Nah, udah dipesan itu mau bayar via apa gitu, mau via, kan sekarang tuh udah ada via GoPay, via Dana ataupun M-Banking. Nah, dibuatlah flowchartnya. Setelah misalnya setelah adanya sistem pembayaran, nah habis itu dibuat lagi flowchartnya. Habis sistem pembayaran tuh misalnya selesai, habis itu baru bisa wawancara sama dokternya atau bisa chatting dengan dokternya atau dengan via voice call atau video call dengan dokternya secara langsung, secara online, tanpa harus ke rumah sakit. Nah, setelah selesai itu pastilah dibikin mau berapa lama video call sama dokternya atau mau berapa lama mau chattingan sama dokternya, itu diaturlah sama kita. Misalnya diatur sejam gitu. Udah selesai kan, udah selesai misalnya maunya sejam. Nah, misalnya udah 1 jam nih, tapi belum ada solusinya maupun dari pihak si dokter, boleh dikasih tambahan waktu. Nah, misalnya udah selesai tambahan waktu tuh udah selesai berarti waktunya. Pas udah selesai tuh baru uangnya bisa masuk ke dokternya maupun ke kita tuh.
misalnya 15% ke dokter, 15% ke kita. Setelah desain tuh baru masuk ke pengkodingan, yaitu pembuatan aplikasi oleh si programmer yang telah dipercayai oleh kita sebagai manajer. Nah, pengkodanya misalnya mau berbasis apa, mintanya berbasis Android sama iOS. Nah, itu bisa pakai bahasa pemrograman yang umumnya tuh misalnya satu-satu. Kalau web itu pakai HTML. Nah, kalau Android sendiri itu pakai Android Studio. Nah, yang kalau pakai iOS itu pakai Swift. Nah, ataupun si programmer misalnya ada yang bisa Flutter, itu lebih bagus juga. Jadi bisa mengurangi pengeluaran si perusahaan. Ditesting lah programnya, udah berjalan baik belum tuh si program Halodoc yang udah kita kasih flowchartnya tadi, dari pemilihan dokter, mau dokter apa, terus terus nama dokternya, terus pembayarannya. Misalnya udah selesai pembayarannya tuh bisa nggak di chatnya gitu. Nah, terus range waktu dalam konsultasinya tuh bisa berjalan nggak gitu, berjalan dengan lancar atau enggak. Nah, udah selesai testing, habis itu baru melakukan peluncuran ke Play Store atau ke iOS Store. Nah, udah itu barulah kita melakukan maintenance. Maksudnya maintenance tuh gimana? Maksudnya maintenance tuh udah selesai nih, di upgrade ke iOS Store dan ke Play Store. Kita lakukan maintenance supaya berkelanjutan sistemnya, supaya tidak ada bugs ataupun error di dalam program si Halodoc.